Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Siti Cahyani. Saya Kaila Rahmalia. Saya Nadi Intan Kuniasari. Saya Afnia Zahra Anissa. Di sini kami ingin mengujukan regresi linier berganda, standar error, uji hipotesis, dan uji T. Langkah pertama, kita langsung masuk ke Excel. Kemudian kita siapkan data perusahaan yang berisi laba, harga saham, aset, yang sudah kami siapkan melalui website INDEX. Oke, langsung saja kita uji regresi linier berganda. Kita masuk ke data, lalu pilih option data analysis, lalu kita cari regression, lalu klik OK. Input Y itu diisi dengan tabel Y, dan input X-rank itu diisi tabel X1 dan X2. Lalu klik OK. Nah, ini hasil analisis linier berganda. Dapat kita lihat korelasinya itu 0,3149848. Nilai tersebut mengindikasikan korelasi yang lemah antara prediksi model dan data aktual, yang artinya hubungan linier antara variabel independen dan dependen tidak kuat. Lalu dapat kita lihat adjust R-squared-nya itu minus 0,050915309. Nilai ini dapat menjadi negatif, menunjukkan bahwa model lebih buruk daripada model tanpa prediktor sama sekali, dalam kurung hanya MEAN. Oke, langsung saja kita lanjutkan uji standar error. Langkah pertama itu sama seperti kita uji linier berganda tadi. Yang pertamanya itu masuk ke data, terus data analysis, langsung pilih regression, lalu klik OK. Kita lihat di sini ada tabel regression statistik di mana ada standar error memiliki nilai 208,460965. Ini adalah estimasi rata-rata kesalahan antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model regresi. Nilai ini cukup besar dibandingkan dengan kisaran nilai variabel Y atau laba yang berkisar dari 0,4 sampai 663,06. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi model terhadap nilai Y memiliki tingkat kesalahan yang tinggi. Yang kedua ada standar error dari koefisien regresi. Dengan variabel intercept memiliki nilai standar error yaitu 70,19 karena statistiknya signifikan atau p-value-nya sama dengan 0,0216, lebih kecil dari 0,05. Nah, kita dapat mengatakan bahwa konstanta model secara statistik signifikan. Nah, yang kedua ada X1 atau harga saham dan X2 atau aset, di mana masing-masing memiliki standar error yang relatif besar dibandingkan koefisiennya. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada ketidakpastian tinggi dalam estimasi parameter untuk kedua variabel tersebut. Hal ini juga tercermin dalam p-value yang tinggi atau tidak signifikan secara statistik.
di mana X1 memiliki p-value sebesar 0,6311 dan X2 memiliki p-value sebesar 0,2914. Oke, langsung saja kita lanjut uji hipotesis. Langkah awalnya sama yang kayak tadi, menyiapkan data, masuk ke data, pilih option data analysis, pilih regression, lalu klik OK. Nah, selanjutnya itu ada signifikansi F. Nah, di sini seperti yang kita lihat, interpretasi nilai signifikansi F-nya itu adalah 0,534226668. Nah, jadi karena 0,5342 lebih besar dari alfa itu 0,05, jadi ini itu menolak adanya H0. Artinya itu model regresi secara keseluruhan itu tidak signifikan secara statistik. Oke, lalu langsung saja kita uji T-nya. Langkah awal seperti yang tadi, siapkan data, masuk ke data analysis, lalu pilih regression, lalu klik OK. Hasil uji T. Variabel intercept koefisien 185,1983. T-stat 2,6385. P-value 0,0216 berpengaruh signifikan karena nilai P 0,0216 kurang dari 0,05. X variabel 1 koefisien 0,0922, T-stat 0,4927, p-value 0,6311 tidak berpengaruh signifikan karena nilai P 0,6311 lebih dari 0,05. X variabel 2 koefisien min 0,2246, T-stat min 1,1035, p-value 0,2914 tidak berpengaruh signifikan karena nilai P 0,2914 lebih dari 0,05. X1 dan X2 tidak signifikan, yang artinya secara individual kedua variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.